Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, pada era sekarang ini semuanya bertransformasi menjadi era digital. Yang dulunya mungkin dilakukan secara konvensional, pada saat ini semuanya sudah demikian cepat sesuai dengan perubahan zaman. Berbicara mengenai transformasi digital, telah hadir di studio podcast kita yaitu Bapak Zakaria Sutomo dari perwakilan Germas 1000 Startup Digital yang merupakan masyarakat inovatif kita dengan inovasinya Payoprint. Apa sih Payoprint? Wong Palembang nian caknya ya. Baik, langsung saja kita sapa Pak Zakaria yang lebih familiar dipanggil dengan Pak Zaki. Selamat datang Pak Zaki di acara kami One Day One Innovation. Oke, terima kasih Ibu telah mengundang kita ke sini gitu. Baik, terima kasih kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, tetap beraktivitas dengan Payoprint-nya. Iya, betul sekali. Jadi sehari-hari saya tuh ngurusin Payoprint gitu. Payoprint. Baik, menarik sekali Payoprint. Apa namanya, orang Palembang nian ya caknya tuh ya. Apa sih singkatan dari Payoprint ini dan apa motivasi atau latar belakang sehingga Pak Zaki ini tertarik membuat Payoprint ini? Oke, Payoprint sendiri itu artinya adalah payu bahasa Palembang, ya kan? Artinya kalau di bahasa Indonesia itu ayu gitu, baik. ayu ngeprint gitu. Nah kayak gitu. Berawal dari sebuah permasalahan sebetulnya pada saat menjadi mahasiswa itu saya mengalami kesulitan untuk mengakses yang namanya tempat print. Jadi saya coba untuk meneliti jadi permasalahan itu sendiri. Nah motivasinya adalah sebetulnya berkaitan juga dengan kontribusi ke daerah gitu, Sumsel ataupun Palembang gitu ya. Betul. Saya melihat fenomena bahwa daerah kita itu sangat tertinggal dalam segi inovasi gitu. Kenapa di daerah lain, di daerah Jawa, di daerah kota-kota lain, kota-kota besar itu begitu cepat perubahan inovasinya gitu. Kenapa dari Sumsel atau dari Palembang nggak ada yang berhubungan inovasinya dengan teknologi? Kebetulan latar belakang saya adalah di akademik itu jurusan komputer yang berkaitan dengan dunia digital, dunia teknologi. Saya merasa terpanggil untuk berkontribusi di situ. Sehingga saya lanjutkan penelitian saya, keluarlah namanya Payoprint gitu. Kenapa namanya Payoprint? Karena pengen memperkenalkan asli Palembang, asli Sumsel kayak gitu kurang lebih. Nah, Payoprint ini artinya ayo ngeprint gitu Iya, ya. Baik. Nah, apa namanya? Apa sih uniknya atau kelebihannya dari printer-printer atau usaha-usaha printing lainnya? Oke. Jadi Payoprint itu adalah sebuah platform atau sebuah aplikasi yang memang untuk memudahkan kita sebagai masyarakat ataupun apa namanya mahasiswa, siswa gitu ya, untuk mengakses layanan printing. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat, cukup dengan mengirimkan file saja. terus nanti kita akan proses cetak, kemudian kita antar ke lokasi pelanggan kayak gitu. Dan uniknya kita beroperasi selama 24 jam gitu ya. gitu. Jadi nonstop selama 7 hari kita aktif terus selama 24 jam. Dan itu tentunya ada sistem yang mempermudah, artinya karena harus 24 jam dia harus ada paling tidak hotline service lah atau consumer service lah untuk menerima konsumernya gitu ya. Iya betul. Jadi kita tersedia customer service-nya itu 24 jam. Memang pemesanan itu melalui website gitu ya. Namun untuk berkomunikasi melalui customer service kita juga bisa gitu.
Jadi kita menerima, misalnya nih saya mau ngeprint nih, saya kirim file mentahnya, kemudian diterima langsung diproses gitu ya. Apakah ada konsultasi terkait filenya atau bagaimana? Oke, terkait dengan file itu sendiri, kalau memang formatnya sudah sesuai dengan aturan kita gitu ya, itu kita akan langsung proses cetak. Namun jika memang terjadi perbedaan format, itu kita akan konfirmasi dulu ke pelanggan gitu. Karena memang yang diharuskan di format kita itu adalah format file PDF gitu ya, untuk memudahkan proses kita mencetaknya gitu. Tidak adanya perubahan di situ ya. Apalagi dokumen itu kan ada margin kiri Betul, kanan depan betul. atas belakang Atas bawah. atas bawah ya. Betul. Kalau misalkan ada perbedaan di situ, kita akan konfirmasi dulu gitu. Oh Kayak gitu gitu ya. kurang lebih. Sebisa mungkin mengakomodir permintaan konsumen gitu ya. Iya, betul. Baik. Tadi kan dikatakan dia pelayanannya 24 jam gitu ya. Tentunya kalau sudah selesainya malam tentu perlu pengantaran gitu ya. Iya. Aslinya delivery system lah ya. Heeh. Nah, kalau di dalam Kota Palembang apakah ada eh, armada sendiri atau bagaimana? Dan apabila dia keluar kota, bagaimana cara Bapak dan tim mengatasinya? Oke. Untuk di dalam kota sendiri kita ada tim delivery namanya, kurir lah ya kalau kita nyebutnya ya. Jadi memang kita ada sekitar 3 orang untuk menghandle delivery di dalam kota Kota Palembang. Palembang. Nah, untuk luar kota sendiri kita ada beberapa partnership dengan ekspedisi lokal dan juga yang nasional kayak gitu. Namun memang untuk terkait dengan kerjasama yang memang mengikat gitu ya, kita kondisional gitu. Dengan jumlah banyak kita akan bisa dapat Diskon lah ya. iya, dapat dengan harga yang tertentu kayak gitu. Baik. Nah, ini kan tadi dibilangnya betul-betul Palembang, artinya karena dengan namanya Payu Print gitu ya. Nah, bagaimana cara memasarkannya sehingga dia membooming seluruh Indonesia dan bisa melayani seluruh Indonesia. Kemudian paling jauh nih udah ada pelanggan dari mana aja gitu. Oke. Untuk promosi kita itu melalui media sosial, Instagram dan juga internet marketing gitu ya. Kita bermain juga dengan Google kayak gitu. SEO-nya Google gitu ya, kita main di situ juga. Terus yang paling aktif tuh media sosial di Instagram, TikTok dan juga Facebook kayak gitu. Nah, untuk masalah customer yang paling jauh itu kita ada di Tangerang gitu. Seorang mahasiswa yang memang kuliahnya di Palembang, tapi pada saat COVID dia harus pulang ke Tangerang gitu Iya, ya. iya. Namun dia butuh layanan cetak pada Cetak saat gitu itu. ya. Betul. Dan dia hubungin kita untuk membantu melayani cetaknya gitu. Ya udah, akhirnya kita coba approach, kita layani, dan itu mungkin ada sekitar 3 sampai 5 kali kita delivery ke Tangerang kayak gitu. Berarti dia udah skalanya nasional gitu Iya. dan juga bersaing dengan produk-produk lokal yang di sana gitu ya. Iya. Nah, baik dalam hal pengembangan gitu ya, apa sih kendala-kendala pada saat pertama muncul ini Payu Print dan bagaimana cara Pak Zaki dan tim sehingga bisa survive ketika terkendala masalah COVID gitu. Oke. Yang jelas terkait dengan pertama kali mulai gitu ya, memang yang saya alami itu banyak sekali sebetulnya. Pertama itu di koordinasi tim, karena memang belum ada pengalaman sebelumnya gitu, dan akhirnya dapatlah sebuah wadah untuk tempat belajar, ada komunitas dan juga ada program dari kementerian gitu yang saya ikuti. Nah, untuk mengatasi pas COVID itu saya ikut program kementerian namanya 1000 Startup gitu ya. Di mana saya selama 4 bulan itu diinkubasi untuk belajar gimana caranya membangun sebuah inovasi Bisnis ya. teknologi Iya. kayak gitu, membangun bisnis dan juga membuat bisnis itu bertahan dari keadaan-keadaan sulit gitu ya. Betul. Sehingga saya bisa menghasilkan produk-produk baru yang awalnya itu kita cuma layanannya itu cetak dokumen saja untuk melayani mahasiswa dan siswa gitu ya. Namun pada saat COVID itu kita mengeluarkan produk-produk kayak digital printing gitu ya, kayak banner, banner dan juga stiker untuk support usaha-usaha rumahan yang ada di Sumsel. UMKM lah ya. Iya, betul sekali. Nah, alhamdulillah sampai sekarang produk itu menjadi
apa ya? Unggulan, Iya, best sumber seller, menjadi pendapatan ya. sumber pendapatan Betul, juga kayak gitu ya. Alhamdulillah sustain sampai sekarang kayak gitu. gitu ya. Nah, dalam hal UMKM tadi menarik kan, Mm. apa sih yang diberikan? Artinya sumbangsi apa dari Payuprin misalnya, diberikan potongan untuk startup atau UMKM yang baru mulai, atau apakah ada produk khusus untuk UMKM gitu? Oke. Pada saat COVID itu kita ada program khusus, jadi memang untuk apa namanya, untuk cetak khusus UMKM itu kita nggak ada minimal, nggak Mhm. ada minimal. Jadi berapapun, misalkan mau cetak stiker 10 pieces, Kita layani. 10 stiker kita layani, kita Oh, gitu. cetak gitu ya. Baik, baik. Terus mau cetak banner yang hitungannya meter, dia Iya, mau cetak setengah meter, ya udah kita hitung setengah meter gitu kan. gitu ya. Padahal biayanya yang kita keluarkan itu 1 meter sudah Betul, gitu kan. betul. Tapi kita kasih harga setengah meter kayak gitu. Terus juga untuk yang UMKM yang mungkin pemesanannya udah lumayan banyak, kita kasih free ongkir untuk sekota Mhm, Palembang gitu ya. kayak gitu. Apa namanya, usahanya untuk menyokong UMKM di Sumatera Selatan. Iya, betul. Baik. Kedepannya ini pengembangannya seperti apa? Ini kan aplikasi, tentunya dulu mungkin sederhana, tapi kedepannya pasti menambah fitur-fitur. Nah, harapannya pengembangan ke depan seperti apa? Oke. Untuk ke depan kita ada apa ya? Semacam penelitian lagi gitu ya. Mhm, Jadi kita memang semaksimal mungkin untuk selalu melakukan penelitian dalam bisnisnya kita. mhm, Saat ini itu kita sedang melakukan riset gimana caranya untuk ngebuat apa namanya, payung ini bisa diakses semudah mungkin kayak mhm, gitu. mhm, Yang dulunya itu orang harus ngupload file dan juga tinggal tunggu aja gitu ya. mhm, Untuk saat ini itu kita pengen orang itu bisa menggunakan layanan itu sendiri dengan mhm, dirinya sendiri gitu. mhm, Dia berinteraksi langsung dengan mesinnya sendiri kayak gitu. gitu. Kurang lebih mungkin konsep seperti ATM ya, saat Mhm. ini yang memang sudah familiar digunakan masyarakat, kurang lebih seperti itu sih Bu. Seperti itu. Seperti apa ya? Maksudnya kalau kita pakai ATM sendiri kan artinya kita nih masukin file, Hmm. kemudian dia keluar, kita ngeprint sendiri gitu ya, Iya. self service lah ya. Hmm. Nah, itu bagaimana konsepnya? Kalau misalnya printernya harus ada stay di apa, di lokus-lokus tertentu atau station-station tertentu, tentunya perlu orang untuk apa namanya, maintenance dan mengawasi jalannya si mesin printing itu. Iya, betul. Jadi memang konsep station yang kita pikirkan adalah di mana di sana itu terdapat Mhm, mesin printer yang memang otomatis mhm, dan juga orang untuk apa ya, untuk mengawasi kinerja printer mhm, mesin itu sendiri gitu. mhm. Namun orang ini bukan membantu ya, membantu si apa namanya, si pelanggan untuk Mhm. untuk Ngeprint ya. ya untuk ngeprint gitu. Dia cuman mengawasi kondisi alat, misalkan kertasnya habis gitu ya. Nah, Terus juga tintanya gitu ya, habis. tintanya habis atau misal terjadi mesinnya tuh kertasnya nyelip gitu Iya, ya paper posisinya. jam gitu-gitu ya. Ya betul. Jadi si operator yang ada di sana itu untuk melakukan tugas itu. Nah, selebihnya memang diserahkan ke customer gitu. Jadi memang customer itu akan berinteraksi langsung dengan mesin itu. Mesin ini udah memang otomatis disetting, apapun yang diinputkan oleh si customer itu yang akan dikeluarkan oleh si mesin Hmm, kayak gitu. Jadi ke misalkan dia mau depannya itu cetak ya. A4 bolak-balik gitu Iya, ya. Nah, mesin akan mengeluarkan hasil cetakannya bolak-balik kayak gitu gitu. ya. Artinya ke depan tentunya perkembangan-perkembangan seperti ini yang diharapkan gitu. Baik. Iya. Mungkin apa ya namanya? Support lah, pesan kesan kepada kaum muda, kepada masyarakat, apa namanya? Tentang pentingnya inovasi, dan mungkin Mas Zaki juga ingin apa namanya? Mengembangkannya seperti apa? Silakan. Oke, untuk teman-teman yang masih muda gitu ya, adik-adik mahasiswa, ayo kita kembangkan sama-sama daerah kita terutama ya, untuk melakukan inovasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan di sekitar kita, eh, dan itu merupakan kontribusi kita terhadap daerah atau tanah kelahiran Sumatera Selatan gitu. Baik, terakhir ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Mas Zaki dalam mengembangkan inovasi ini. Silakan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada program pemerintah ya, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Hmm. Republik Indonesia. Itu ada program namanya Gerakan Nasional 1000 Startup,
di mana program ini yang melakukan pembinaan saya selama 4 bulan pada tahun 2020 untuk membuat bisnis saya bisa bertahan sampai hari ini gitu. Kemudian ada komunitas Sumsel Startup Founder, di mana komunitas yang menghimpun pendiri-pendiri bisnis rintisan yang ada di Sumatera Selatan dan juga Palembang Digital, dan juga kepada mentor-mentor yang berkontribusi besar memberikan ilmunya kepada saya, yaitu ada Kak Sofian Handiwijaya, ada Jonathan Saputra, ada Tommy, dan juga ada Faris, dan juga teman-teman yang lainnya saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu, dan mungkin juga rekan tim-tim saya di Payuprint juga sangat membantu dalam perkembangan diri saya sendiri dan juga Payuprint. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Zakaria Sutomo dengan inovasinya Payuprint. Mudah-mudahan seperti harapannya Pak Zaki tadi, Payuprint ini akan lebih berkembang ke depannya, sehingga usahanya akan lebih membooming, dan juga orang-orang juga bisa memberikan self-service kepada dirinya sendiri untuk printing hasil-hasil yang ingin di print, tetapi bisa menggunakan mesin yang bisa kita operasikan sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa memberikan like, comment, dan subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovasi terbaru, dengan inovator-inovator yang inovatif. Sampai jumpa dan salam inovasi.